Pembersihan ini terus dilakukan. Ini yang di Aceh Tamiang, ini kita bekerja tidak hanya mengerahkan segenap personil, alat, perangkat, tetapi juga mengoptimalkan waktu. Di beberapa titik personil TNI Polri bekerja siang malam 18 jam bahkan sampai 20 jam. Ini dengan harapan bahwa proses-proses pemulihan, pembersihan kawasan ini bisa berjalan cepat, tidak hanya di titik-titik yang kita harapkan banyak debris saat ini, tetapi juga di pusat-pusat kota sehingga perlahan aktivitas ekonomi masyarakat bisa mulai berjalan. Beberapa dari ruas jalan ini sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, tapi tentu saja ini belum optimal. Kita akan mengejar seoptimal mungkin untuk bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 sebelum akhir Desember. Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Salah satu jalur alternatif yang saat ini sedang dikerjakan adalah jalur dari Nagan Raya ke Aceh Tengah. Ini jalur lintas barat. Tinggal satu pengerjaan jembatan Kureng Betong yang saat ini sudah di posisi 70%. Kalau ini bisa selesai di akhir minggu ini, maka akses ke Aceh Tengah itu sudah bisa terbuka dari jalur timur. Pembangunan hunian sementara, nanti titik-titik pengungsian terpadu seperti ini sudah bisa terbangun di beberapa titik daerah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Di titik pengungsian terpadu seperti ini tentu saja ada layanan kesehatan, ada Kemkes di situ, ada layanan psikososial, ada dapur umum oleh Kementerian Sosial dan seluruh entitas relawan yang kita harapkan nanti bisa menjadi tempat sementara bagi saudara-saudara kita sebelum nantinya hunian sementara itu kita targetkan semua hunian sementara itu bisa selesai sebelum tengah Februari atau sebelum awal Ramadan. Terus kita dukung kebutuhan makanan dan non-permakanannya, sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang saat ini masih berada pada titik-titik pengungsian maupun yang sudah kembali ke rumah atau sementara tinggal di rumah kerabat saudara, ini masih terus kita dukung kebutuhan makanan dan sandangnya. Masih ada sisa buffer stok kita di Halim sekitar 100 ton. Ini terus datang, animo masyarakat sangat tinggi. Tentu saja ini terima kasih kita ucapkan untuk segenap elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memberikan donasi baik itu barang maupun logistik yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Distribusi logistik setiap hari dari Halim sekitar 100 ton penambahan sehingga total hari ini 1.326 ton secara total masuk dari awal, tersalur 1.266 ton, masih ada sisa buffer stok kita di Halim sekitar 100 ton. Ini terus datang, animo masyarakat sangat tinggi. Tentu saja ini terima kasih kita ucapkan untuk segenap elemen masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memberikan donasi baik itu barang maupun logistik yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Aceh. Ini terus kita dukung kebutuhan makanan dan non-permakanannya, sehingga benar-benar saudara-saudara kita yang saat ini masih berada pada titik-titik pengungsian maupun yang sudah kembali ke rumah atau sementara tinggal di rumah kerabat saudara, ini masih terus kita dukung kebutuhan makanan dan sandangnya. Pelayanan kesehatan, ini data dari Kementerian Kesehatan, saat ini seluruh rumah sakit pemerintah untuk Aceh itu sudah beroperasi. Meskipun satu untuk Aceh Tamiang, itu daerah rawat inap di lantai 1 itu masih terus dibersihkan dan kebutuhan-kebutuhan alat perangkat yang sempat rusak saat banjir saat ini sedang diganti. Menteri Kesehatan atensi sangat besar dan sudah mengirimkan nakes tambahan, sehingga kita harapkan layanan kesehatan tidak hanya di Aceh, karena Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini pada umumnya sudah pulih. Untuk hunian sementara, ini yang menjadi atensi utama pemerintah, langkah-langkah yang dilakukan di lapangan, ini sudah mulai menapak pada titik awal recovery. Mulai dari identifikasi lahan, penetapan status lahan, penetapan jumlah warga calon penerima, dan seterusnya. Untuk Aceh, sudah berprogres di 5 kabupaten kota, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidi Jaya, Gayo Lues, dan Pidi. Sumut itu 3 kabupaten kota, sedangkan Sumbar 6 kabupaten kota, semuanya sudah mulai. Nanti di setiap huntara itu juga kita akan pastikan sarana air bersih itu
terpenuhi. Tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat Aceh Tamiang. Misalnya kita sudah mencoba untuk mulai mengebor sekitar 27 titik sumur bor. Ini kerja bersama TNI, Polri, relawan, organisasi masyarakat, dan semua entitas yang terlibat di Aceh Tamiang, sehingga secara bertahap nanti ketika jaringan PDAM bisa bertahap dipulihkan, tetapi kebutuhan air bersih masyarakat itu bisa ditutup, dipenuhi dari sumur bor maupun truk tangki yang terus kita jalankan. Tidak hanya di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara kita juga membangun beberapa titik sumur bor yang nantinya bisa menjamin kebutuhan masyarakat tidak hanya di lokasi hunian sementara dan hunian tetap nantinya, tetapi juga di titik-titik yang saat ini jaringan PDAM belum bisa dipulihkan. Di beberapa titik personil TNI Polri bekerja siang malam 18 jam bahkan sampai 20 jam. Ini dengan harapan bahwa proses-proses pemulihan, pembersihan kawasan ini bisa berjalan cepat, tidak hanya di titik-titik yang kita harapkan banyak debris saat ini, tetapi juga di pusat-pusat kota sehingga perlahan aktivitas ekonomi masyarakat bisa mulai berjalan. Pada periode menjelang Nataru, minggu ketiga Desember dan juga awal Januari, tentunya secara klimatologis ada peningkatan curah hujan, dan ini perlu kita waspadai karena menjelang mobilitas tinggi masyarakat pada saat periode Nataru. Kemudian kami juga akan mengupdate terkait siklon tropis maupun bibit-bibit siklon tropis yang saat ini sedang aktif di wilayah Indonesia. Siklon tropis Grand, ya ini merupakan perkembangan dari bibit siklon tropis 93S yang pada hari ini menjadi siklon tropis Grand. Nah, namun ini tidak perlu kita risaukan, artinya tetap tenang. Jadi siklon tropis Grand ini arah pergerakannya menjauhi wilayah Indonesia. Jadi dampaknya tidak berpengaruh terhadap kondisi cuaca Indonesia ya. Kemudian bagaimana kita lihat kondisi cuaca di wilayah provinsi terdampak. Jadi dalam sepekan ke depan kami melihat alhamdulillah secara umum kondusif. Kalau dilihat di sini adalah warna hijau. Hijau itu berarti prediksi harian hujannya termasuk hujan ringan. Artinya kurang dari 20 mm per hari. Namun perhatikan ada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Aceh yang pada kategori kuning yaitu sedang, tapi secara umum kondusif untuk sepekan ke depan untuk di wilayah Aceh. Kemudian kita lihat di wilayah Sumatera Utara juga hampir sama polanya, jadi relatif kondusif dan hanya di wilayah tertentu dan tanggal-tanggal tertentu yang perlu diwaspadai, hujan hingga sedang hingga lebat. Kemudian dan juga di wilayah Sumatera Barat. Secara umum 3 provinsi terdampak alhamdulillah sepekan ke depan kondusif, dan juga ditambah dengan operasi modifikasi cuaca dengan BNPB, BMKG terus untuk memantau dinamika karena cuaca sangat-sangat dinamis. Kita lihat dalam skala jam-jaman apabila terjadi perubahan signifikan maka operasi modifikasinya diaktifkan untuk menurunkan intensitas sehingga proses recovery rehabilitasi di lapangan dapat dengan mudah tidak terkendala oleh cuaca. Pembersihan ini terus dilakukan. Ini yang di Aceh Tamiang ini kita bekerja tidak hanya mengerahkan segenap personil, alat perangkat, tetapi juga mengoptimalkan waktu. Di beberapa titik personil TNI Polri bekerja siang malam 18 jam bahkan sampai 20 jam. Ini dengan harapan bahwa proses-proses pemulihan, pembersihan kawasan ini bisa berjalan cepat, tidak hanya di titik-titik yang kita harapkan banyak debris saat ini, tetapi juga di pusat-pusat kota sehingga perlahan aktivitas ekonomi masyarakat bisa mulai berjalan. Beberapa dari ruas jalan ini sudah bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2, tapi tentu saja ini belum optimal. Kita akan mengejar seoptimal mungkin untuk bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 sebelum akhir Desember. Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Salah satu jalur alternatif yang saat ini sedang dikerjakan adalah jalur dari Nagan Raya ke Aceh Tengah. Ini jalur lintas barat.
tinggal satu pengerjaan jembatan Krueng Betong yang saat ini sudah di posisi 70%. Kalau ini bisa selesai di akhir minggu ini, maka akses ke Aceh Tengah itu sudah bisa terbuka dari jalur timur.